tahun-tahun sebelumnya juga sudah kita laksanakan kurban. Namun di kurban yang di kali ini adalah kurban yang cukup istimewa karena kita melaksanakan kurban di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Kalau tahun-tahun sebelumnya kita melaksanakan kurban ini dengan dengan menggunakan instrumen yang ada seperti tim marketing, seperti medsos, ya. Itulah kita melaksanakan secara internal ACT gitu, mengajak sebanyak mungkin untuk orang untuk berkurban. Namun ketika berkurban di masa pandemi ini, kita melakukan program kurban menyesuaikan dengan situasi. Dan di kurban 1441 Hijriah ini kita mentargetkan ada 3 sasaran. Yang pertama, sasarannya kita mengajak atau merangkul sebanyak mungkin masyarakat untuk menjadi agen kurban. Nah, asumsinya di tengah-tengah situasi sulit di pandemi ini, banyak saudara-saudara kita yang terdampak itu tidak hanya secara kesehatan, namun dampaknya secara ekonomi gitu. Kita ketahui bahwa ada yang di PHK, dirumahkan, bahkan ada yang salary dari pekerjaannya hanya sekian persen dari yang seharusnya diterima, itulah. Nah, harapannya dengan kita mengajak masyarakat untuk menjadi agen kurban sebanyak mungkin ini, masyarakat ketika menjadi agen kurban mendapatkan semacam apresiasi atau sharing fee dari kegiatan agen kurban itu. Dari sharing fee itulah diharapkan menjadi salah satu sumber pemasukan yang bisa digunakan oleh agen-agen kurban ini. Yang pertama. Yang kedua, kita di kurban tahun ini 1441 Hijriah ini bagaimana sebanyak mungkin untuk mengajak teman-teman pelapak atau penjual ternak yang ada di Sumsel dan sekitarnya, ya. Tidak bisa dipungkiri juga bahwa penjualan dari teman-teman pelapak penjual ternak ini kan mengalami penurunan. Mudah-mudahan dengan kolaborasi dengan kita ACT bahwa kita melaksanakan kurban, kemudian melakukan transaksi melalui daring, itu kan memudahkan, juga bisa membantu para pelapak ini untuk melakukan transaksi jual beli terhadap ternak yang dijual. Dan yang ketiga, kita sebanyak mungkin untuk mengajak masyarakat untuk menunaikan ibadah kurban di tahun ini. Kenapa? Sebagaimana kita ketahui di tahun ini untuk ibadah haji kan ditunda untuk menjadi tahun depan, karena pemerintah Arab Saudi sendiri kan tidak membuka untuk ibadah haji. Berarti secara otomatis salah satu ibadah terbaik di bulan Zulhijjah ini adalah ibadah kurban. Nah itulah, mari kita bersama-sama di tengah kondisi seperti ini untuk masyarakat melaksanakan kurban sehingga bisa memberikan daging terbaik untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan. Sekarang kita lebih memfasilitasi untuk transaksi melaksanakan ibadah kurban ini by daring, ya, dalam jaringan atau online. Masyarakat bahkan tidak harus untuk datang ke kantor kita untuk menunaikan kurban, dan masyarakat bisa melaksanakan kurban itu melalui link Global Kurban cabang Sumatera Selatan. Link itu by klik, artinya melalui media sosial kita seperti Facebook Aksi Cepat Tanggap Sumatera Selatan atau Instagram di ACT_Sumsel. Di sana ada link kurban yang bisa diklik dan bahkan sudah bisa mengarahkan untuk pekurban untuk melakukan transaksi kurban. Ya. Jadi di sini kita diarahkan untuk ke website Global Kurban sehingga data-data termasuk akun bank yang harus dituju untuk melakukan transfer, begitu. Kalau untuk yang ke link, kemudian termasuk juga teman-teman agen kurban yang menjadi agen Giga, proses pendaftaran untuk menjadi agen juga dilakukan secara by online. Kita di Global Kurban ada beberapa pilihan. Ada item pertama, item jenis kambing. Kambing ini sama dengan sepertujuh sapi, kan. Dan kemudian ada jenis sapi. Kemudian ada domba Syam. Kemudian ada unta. Dan itu bisa
tinggal nanti ketika masuk ke link global kurban, para calon pekurban itu dihadapkan beberapa pilihan alternatif yang tergantung mereka mau pilih yang mana, apakah sapi, apakah kambing, apakah domba Palestina, apakah nanti juga unta. Nanti ada tinggal kita pilih dari menu-menu yang ada. Dan dari kambing, sapi maupun unta atau kambing negeri Syam juga itu ada beberapa pilihan harga, mulai dari tipe A, tipe B, dan tipe C gitu. Itu dipengaruhi oleh berat hewan yang akan dikurbankan juga gitu. Adapun sasaran kurban kita, pertama menyentuh ke daerah-daerah yang minim untuk mendapatkan hewan kurban. Pertama mungkin selama ini di tahun-tahun sebelumnya hanya ada 1 atau 2 ekor kambing saja. Kita mengupayakan daerah tersebut karena supaya di tahun ini mereka bisa mendapatkan 1 ekor sapi atau 2 ekor sapi, tergantung nanti amanah yang disampaikan oleh masyarakat calon pekurban. Itu daerah-daerah yang minim kurban. Yang kedua, kita menyasar daerah-daerah yang tepian negeri, kalau kita istilahkan kan, tepian negeri, daerah-daerah pelosok yang mereka bahkan bukan hanya minim tetapi bahkan tidak melaksanakan pemotongan kurban di tahun-tahun sebelumnya. Karena banyak sekali saudara kita yang di tepian negeri atau di daerah-daerah pelosok yang tidak mampu untuk melaksanakan pemotongan kurban. Lebih-lebih di situasi sulit seperti pandemi COVID-19 ini akan sangat dikhawatirkan sekali kemampuan dari masyarakat untuk melaksanakan ibadah kurban. Untuk itulah kita distribusinya kepada termasuk juga kan kepada masyarakat duafa, kemudian masyarakat yang minim kurban, dan juga masyarakat di tepian negeri. Itu yang untuk lokal. Di samping itu kita juga melaksanakan kurban sifatnya global. Kurban global ini kita tujukan kepada masyarakat-masyarakat yang menjadi korban konflik kemanusiaan, seperti masyarakat yang menjadi pengungsi korban di Rohingya, Yaman, Suriah, Palestina, maupun di pengungsi-pengungsi Uighur juga. Nah, itu menjadi tempat-tempat kita menyalurkan program kurbannya. Dan insya Allah kalau tahun ini kita menargetkan bisa menyentuh 50 negara untuk distribusi korban dari Global Kurban Aksi Cepat Tanggap. Jadi kita menjaring menerima niat-niat baik dari masyarakat untuk melaksanakan kurban, kemudian kita menyalurkan ke lokasi sebagaimana kita sampaikan tadi, daerah-daerah yang prioritas. Kemudian kalau di lokal sebagian juga ada yang kita lakukan dengan menyerahkan langsung hewan kurban seperti di daerah Jawa. Tetapi lebih ada lagi dengan sistem kita membeli hewan kurban dari masyarakat di mana tempat kita mendistribusikan. Dengan asumsinya begini, mereka beternak, kemudian kita beli ternak mereka. Artinya di sana terjadi transaksi yang bisa memberikan menghidupkan perekonomian mereka. Setelah ternaknya kita beli, dipotongnya di tempat mereka itu juga gitu. Mereka menjual ternaknya, kemudian mereka juga menikmati daging dari ternak tersebut dalam momen kurban ini. Itu kita mengharapkan efek yang banyak dari situ. Termasuk juga di kurban global kan, kita memberi hewan kurban itu di lokasi di mana tempat kita menyalurkan.